Kita ke informasi lainnya, Saudara. Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat mencatat dari total laporan 1.306 kasus DBD di Kalbar, sebanyak 19 kasus kematian terjadi yang didominasi oleh anak-anak. Bahkan akibat meningkatnya kasus DBD, membuat Rumah Sakit RSUD Dr. Sudarso Pontianak harus menambah ketersediaan tempat tidur. Sejak Januari 2023, Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat mencatat sebanyak 19 kasus kematian akibat demam berdarah terjadi di Kalimantan Barat yang didominasi oleh anak-anak. Hingga saat ini, Dinkes Kalbar mencatat sebanyak 1.306 kasus DBD terjadi di daerah Kalbar. Dari 14 kabupaten kota di Kalbar, 3 kabupaten yang dilaporkan mengalami peningkatan kasus, yakni Kabupaten Kuburaya sebanyak 316 kasus dengan 4 kasus kematian, Kabupaten Sintang 205 kasus dengan 2 kasus kematian, Kabupaten Ketapang 162 kasus dengan 2 kasus kematian. Peningkatan kasus DBD ini mulai tercatat pada bulan Juli dengan persentase sekitar 50%. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Barat, Erna bilang, kasus DBD ini harus menjadi perhatian serius dengan meningkatkan kolaborasi antara Dinkes Provinsi dan Dinas Kesehatan Kabupaten Kota. Pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat agar dapat melakukan pencegahan atau upaya untuk menurunkan kasus DBD di wilayah masing-masing. Seperti menerapkan prinsip 3M, meliputi menguras bak mandi secara rutin, menutup rapat penampungan air, dan mengubur barang-barang bekas yang menjadi tempat berkembangnya nyamuk Aedes aegypti. Perlu saya sampaikan untuk kasus DBD di Kalimantan Barat ini minggu ke-32, tapi sebelumnya saya sampaikan juga dalam 2 bulan ini memang terjadi peningkatan kasus DBD di Kalimantan Barat karena mungkin adanya perubahan cuaca ya. Sekarang ini aja cuaca dalam 2 bulan ini kadang panas, kadang hujan yang memang intensitasnya juga tidak banyak, namun inilah yang kita khawatirkan perkembangan dari nyamuk ya. Nah, kami harapan juga kepada kabupaten kota, dinas kabupaten kota untuk terus melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk mengingatkan kepada masyarakat untuk melakukan pencegahan atau upaya untuk menurunkan kasus DBD di wilayah masing-masing. Sementara itu, Direktur RSUD Dr. Sudarso, Hari Agung bilang, meningkatnya kasus DBD membuat RSUD Dr. Sudarso mengalami over kapasitas hingga harus menambah dari total 41 tempat tidur menjadi 50 tempat tidur termasuk membuka 1 ruangan baru untuk menampung pasien DBD. Hari Agung bilang, sejak Januari hingga awal Agustus 2023, tercatat sebanyak 207 pasien DBD dirawat di RSUD Dr. Sudarso. Terbanyak merupakan pasien rujukan dari kota Pontianak sebanyak 77 kasus dan Kuburaya sebanyak 57 kasus. Khusus Rumah Sakit Sudarso kita punya 41 tempat tidur anak sebenarnya, ya. Tetapi saat ini sudah kita tambah menjadi 50 tempat tidur, jadi menambah 9 tempat tidur di ruang anak. Dan ternyata juga tidak cukup, sehingga tadi kami membuka salah satu ruangan yang bisa kita manfaatkan, yaitu ruangan Healthcare Unit HCU. Itu sekitar totalnya 20 tempat tidur. Jadi tadi malam full 20 tempat tidur itu juga terisi untuk pasien anak ya. Nah, ini yang saya kira juga kami sampaikan kepada rumah sakit lainnya untuk membuat skenario-skenario ya. Kalau seandainya kapasitas yang ada itu sudah terpenuhi dan kita harus menambah bed atau menambah ruangan untuk menambah bed. Selain itu, dalam upaya tanggap darurat, Dinkes Provinsi Kalbar telah mengambil langkah konkret dengan mendistribusikan logistik penanggulangan DBD di seluruh Kalbar untuk menekan kasus DBD, termasuk penyediaan peralatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk mengurangi populasi nyamuk pembawa penyakit. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat.